tidak langsung. Jadi pengukuran langsung dan tidak langsung ini mencakup dua. Yang pertama itu adalah pengukuran langsung. Yang kedua pengukuran tidak langsung. Dapat didefinisikan pengukuran menggunakan ini yang pengukuran langsung, dia menggunakan alat ukur sehingga bisa diperoleh hasil pengukuran secara langsung. Nah, contohnya mengukur lingkar pohon dengan menggunakan meteran. Jadi lingkaran pohon itu kita mengukurnya dengan alat yaitu meteran. Nah, itu dinamakan dengan pengukuran langsung. Jadi kita terjun langsung untuk mengukur suatu lingkar pohon. Kemudian yang kedua yaitu pengukuran tidak langsung. Jadi pengertiannya pengukuran yang membutuhkan proses minimal 2 langkah untuk mengetahui hasil yang diukur. Nah, contohnya di sini adalah mengukur lingkar pohon dengan melilitkan tali lalu panjang tali diukur dengan penggaris. Nah, ini 2 kali kerja kalau dia pengukuran tidak langsung. Biasanya ini digunakan kalau misalkan meterannya nggak cukup atau alatnya nggak cukup, kita menggunakan bantuan tali, kita ukur dulu panjangnya berapa, nanti tali tersebut kita ukur dengan alat meteran itu sendiri. Nah, itu dinamakan dengan pengukuran tidak langsung. Jadi kalau misalkan pengukuran langsung dia menggunakan alat meteran langsung, dan pengukuran tidak langsung dia menggunakan bantuan yang lain gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, yang ketiga yaitu ada kesalahan dalam pengukuran. Nah, ini perlu kita tahu juga, kesalahan dalam pengukuran itu mencakup dua. Yang pertama adalah kesalahan sistematis, dan yang kedua itu adalah kesalahan acak. Nah, pada kesalahan sistematis ini, jenis kesalahan sistematik yang pertama kesalahan alat ukur, yang kedua kesalahan manusia, kesalahan lingkungan. Nah, dalam dunia kerja ataupun dunia ilmiah, yang namanya human error itu pasti selalu ada, atau kesalahan dari diri manusia itu sendiri gitu. Jadi, misalkan kalau misalkan alat ukur nih, pengukuran yang terjadi disebabkan alat ukur yang digunakan, misalkan contohnya kesalahan kalibrasi, terus penunjuk nilai nol yang bergeser dari titik nol yang sebenarnya, kemudian pegas pada neraca. Nah, kemudian kesalahan pada manusia atau human errornya itu terjadi disebabkan tidak mengetahui cara pengukuran yang benar. Jadi dia asal-asalan. Nah, kemudian yang ketiga itu lingkungan. Kesalahan lingkungan ini pengukuran yang terjadi disebabkan perbedaan lingkungan dengan kalibrasi alat sehingga menyebabkan kesalahan. Nah, kemudian selanjutnya ada kesalahan acak. Nah, jadi kesalahan acak ini kesalahan yang terjadi karena kondisi lingkungan yang tidak menentu sehingga mengganggu kerja alat ukur. Sebagai contoh misalkan gerak Brown pada molekul udara, fluktuasi naik turunnya tegangan listrik, dan derau elektronik yang bersifat acak dan sukar dikendalikan. Nah, itu adalah kesalahan acak. Nah, selanjutnya ketelitian dan keselamatan kerja ini sangat penting sekali kalau kita melakukan suatu percobaan gitu. Jangan sampai kita ceroboh, asal-asalan dan lain sebagainya. Jadi ketelitian dan keselamatan kerja ini dia ketelitian pengukuran di berbagai bidang berperan penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia. Contohnya, ketelitian, perhitungan, dan pengukuran seorang teknis sipil untuk mendirikan sebuah bangunan, serta ketelitian dari dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah. Nah, jadi kita harus benar-benar diteliti, benar-benar kita memperhitungkan keselamatan kerja. Jangan kita meremehkan sesuatu. Kalau kita bisa eh, selalu meremehkan sesuatu yang kecil, itu pasti akan berdampak besar bagi kita. Jadi bukan kalian saja yang mendapatkan eh, dampak yang negatif, tapi orang banyak juga gitu. Contoh misalkan dalam suatu percobaan dalam laboratorium, seharusnya siswa menggunakan jas lab atau siswa meminum susu terlebih dahulu ketika kita menggunakan larutan untuk melakukan suatu praktek di laboratorium. Tapi siswa tersebut tidak menggunakan jas lab, siswa tersebut tidak meminum susu sebelum melakukan praktikum. Efek sampingnya adalah bisa mengganggu diri kesehatan dari siswa itu sendiri. Nah, itu adalah salah satu contoh buruk ketika kita melaksanakan
pengamatan di laboratorium. Nah, selanjutnya ini ada besaran pokok. Besaran pokok ini ada gambar dari micrometer scope, jadi kalian bisa lihat. Jadi hasil kompresi umum, jadi sini besaran pokok. Nah, di sini kita lihat menggunakan micrometer scope mengukur baut. Baik, tugas kalian. Jadi tugas kalian adalah kalian gambar yang pertama itu ada mistar, kemudian ada jangka sorong dan micrometer scope. Nah, kalian gambar, kemudian hasil dari gambar itu kalian foto, kemudian kalian upload di Google Classroom kelas kita gitu. Nah, jadi gambarnya itu bukan hanya sekedar gambar saja, harus diberikan keterangan gitu. Oke, mungkin itu aja untuk materi hari ini. Tugasnya ingat gambar mistar, jangka sorong, dan micrometer scope. Nah, ini saja yang kalian gambar, kalian cari nanti di Google, kemudian hasil gambar itu kalian foto, kalian masukkan di kolom tugas. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan bahas lagi di video-video yang selanjutnya, karena materi bab 1 belum selesai, masih banyak. Baik, itu aja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian bisa paham, kalian bisa mengerti, dan terutama tugas, Bapak tidak menerima tugas itu dari WA. Pesan Bapak terakhir, kita selalu jaga kesehatan, jangan sampai kita mengesampingkan kesehatan kita, yang jangan sampai kita terkena suatu penyakit dengan cara mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, dan lain sebagainya.